3 kunci kekayaan. Lu dengerin gua ya, dalam 1 tahun ke depan, kalau lu dengerin video gua baik-baik di sini, gua yakin hidup lu akan berubah. Lu pernah ngerasa gak sih tahun baru? Coba lu bayangin tahun baru itu kapan? Tahun baru itu kerasanya kayak baru kemarin. Tapi sekarang itu udah mau habis Februari, udah mau ke Maret. Nah, gue mau tanya di sini, di saat ini Februari udah mau habis ke Maret, apa yang lu sebenarnya udah janji ke diri lu sendiri? Gue tanya, apakah hidup lu udah ada perubahan? Apakah keluarga lu udah ada perubahan? Apakah lu udah berhasil angkat derajat keluarga lu? Atau lu masih jadi pecundang sama yang malu-maluin itu? Apa yang lu udah lakuin? Ya, nggak kerasa kan 1 tahun tuh udah berlalu, nanti 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, lu 10 tahun, 20 tahun lu jadi pecundang. Lu kalau cuma jadi orang yang bodoh, ya, udah bodoh, arogan dan pemalas, lu cuman malas-malesan seperti itu, akan ada orang kaya gua ya, yang ngambilin piring nasi lu setiap hari. Lu ketika bangun mikir, yang mau gua kerjain hari ini gua kerjain besok aja. Akan ada orang kaya gua yang gantiin lu. Orang yang ketika dia bangun, dia udah tahu ya, dia mau berburu nih, apa aja yang dia mau lakuin, itu pasti ngalahin orang-orang kayak lu. Nah, kunci pertama dari kekayaan tuh apa? Ya, kunci pertama dari kekayaan tuh cari uang. Gue udah selalu bilang, cari uang, cari uang, cari uang. Uang itu kalian nggak bisa bikin. Ya, kita bukan bank sentral, kita bukan mafia uang. Kita nggak bisa cetak uang. Uang hanya bisa kita cari, kita ambil dari orang lain. Uang itu harus datang dari tangan orang lain. Ini yang kalian harus paham. Ketika gue bilang di sini ya, hidup gue itu cuma tentang kerja. Gue bangun pagi udah tahu apa yang mau gue kerjain. Banyak yang mungkin dari kalian mikir ya, oh gue nggak mau hidup kayak dia tidak menyenangkan. Kalian salah, buat orang-orang seperti gue, hidup gue itu sangat menyenangkan. Kerja itu adalah hobi gue, ya. Hobi gue itu adalah kerja dan cari duit. Dan lu para pemalas harus mikir gimana cara bisa berkompetisi lawan orang-orang seperti gue. Lu jangan pernah mikir ya, ketika lu kerja di sebuah perusahaan, misalnya lu cuma karyawan, lu manajer ya kan, apa yang lu kerjain itu udah cukup. Selalu ada hal lain yang bisa dikerjakan. Ini prinsip gue dari gue kecil ya. Setiap kali gue ngerjain sesuatu, pasti ada hal lain yang bisa gue tambahin untuk gue kerjain di kerjaan itu. Contohnya, lu marketing manager, ya kan? Jam 5 sore pulang, nyampe rumah jam 7, udah malas-malasan nonton Netflix, nonton TikTok, ya kan? Lu mikir, oh udah selesai pekerjaan gue hari ini, besok lagi kerjanya. Enggak, kalau gue jadi lu, gue mikir, oke, misalnya gue marketing manager di perusahaan FMCG. Apa yang gue bisa lakuin? Oke, gue bisa jadi konsultan ke B2B. Ya, gue cari brand yang mau gue jadi bantuin konsultan. Gue tuker lagi waktu gue ini yang gak berharga ini untuk uang. Daripada gue pakai untuk nonton TikTok, gue bikin landing page yang bagus, ya gue bikin LinkedIn yang rapi, gue tawar-tawarin, ini gue punya service nih. Gue bisa B2B consulting di marketing lu. Gue marketing manager misalnya di perusahaan FMCG besar. Misalnya gue di Unilever gitu kan. Lu punya brand kecil, gue bisa bantuin. Lu bisa tawarin jasa lu per jam, ya kan? Misalnya 3 juta per jamnya, 2 juta per jamnya. Lu tuker waktunya untuk uang, karena waktu lu gak ada harganya anyway. Contoh lagi, lu kerja di industri finance, misalnya lu kerja di corporate finance. Lu bisa tawarin ke teman-teman sekitar lu, ada yang lu kenal gak yang butuh jasa gua mungkin? Jasa untuk bikin perusahaannya masih kecil, UMKM untuk bikin buku. Gue bikinin ya laporan keuangannya segala macam. Atau gue rapihin sistemnya, gimana cara pencatatan yang pakai software-software. Itu adalah hal-hal yang lu bisa kerjain, tapi lu males kan? Makanya lu miskin. Atau kan lu gak tahu caranya, lu males jualin jasa lu karena lu gengsi. Lu aja masih miskin, apa sih yang lu gengsi? Itu sederhana kan, makanya orang miskin gak mengerti. Karena gue bilang orang miskin kebanyakan cuma arogan, bodoh, dan malas. Lu jangan dengerin orang-orang tolol di internet yang bilang, oh ini cara bikin duit ya, kita freelance, kita dropshipping, lu pasti jadi miskin. Kuncinya adalah, lu kan udah punya skill nih, fokus di skill lu, dan lu cari pengembangannya dari skill lu. Jangan lu marketing manager, terus lu bikin perusahaan dropshipping. Jangan lu marketing manager, terus lu kayak ekspor gitu. Lu jadi tolol, jadi miskin. Lu marketing manager, ya, lu cari gimana caranya, lu bisa jual jasa lu, sebagai konsultasi, lu tukar waktu lu untuk uang lagi, lu hone down, lu fokus gitu. Di satu skill yang lu punya, baru lu duitin di berbagai macam cara skill lu itu. Jangan lu lompat ke skill yang lain gitu. Dari marketing manager kan lu bisa buka jasa konsultasi. Dari jasa konsultasi itu pelan-pelan lu merambah. Oh, lu tambahin karyawan untuk bantuin kerjain. Akhirnya jadi apa? Jadi marketing agency. Ketika uang dari marketing agency lu udah lewatin duit dari marketing manager gaji bulanan lu, ya lu bisa keluar dari pekerjaannya untuk fokus full time di sini. Kunci pertama adalah selalu cari uang, selalu tukar waktu lu untuk uang. Kalau lu belum punya harta yang banyak, ya tukar terus waktunya untuk uang. Jangan ada waktu untuk santai-santai. Waktu kalau tidur, kalau bisa cuma 5 jam, ya 5 jam tidurnya. Lu pakai untuk build ini marketing agency lu pakai untuk build ya. Datangnya dari mana? Dari satu skill ya, yang lu hone terus-menerus setiap hari ya, tanpa henti. Satu skill itu lu dalamin pertajam terus. Lu pelajarin lu bilang, oke, gue bisa bantu perusahaan lu untuk kembangin misalnya marketingnya, divisi marketing dengan menggunakan artificial intelligence. Gue bisa pakai language model. Hone terus skillnya, upgrade terus. Dari tadi cuma marketing agency biasa, konsultasi biasa, lu bilang, oke, gue bisa AI optimisasi. Gue bisa optimisasi nih SEO lu. Conversion rate lu gue bisa optimisasi. Funnel lu bisa gue rapihin. Gue bisa bikin landing page yang lebih efisien per kliknya. Banyak yang lu bisa kerjain gitu.
Lu project manager, bantu perusahaan lain untuk rapiin workflow-nya. Oh, perusahaan lu tidak rapi nih, gua ajarin caranya pakai Notion buat bikin project management-nya, cara operating-nya begini segala macam. Bikin sistemnya seperti ini. Banyak yang lu bisa kerjain. Intinya lu ngerti ya, apa industri yang lu kerjain dan gimana caranya lu pakai jam waktu lu lebih di luar dari kantor untuk tambahin income lu. Itu dulu. Lu kalau misalnya udah bilang, "Ah, nggak mau ah, gua males lah. Gua pulang kantor, gua duduk di pantat gua aja terus sudah selesai gua pekerjaan hari ini." Ya udah, ya gua nggak masalah karena video ini kan gua bikin untuk lu mau jadi kaya. Kalau mau jadi miskin ya silakan, gua nggak peduli juga. Gua nggak bikin videonya judulnya kunci 3 cara untuk jadi bahagia, enggak. Ya gua bilang 3 kunci untuk jadi kaya.